Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak sekalian, kita dipertemukan kembali dalam pembelajaran matematika. Dalam kesempatan ini, yang akan kita bahas adalah bagaimana menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Kita lihat di contoh yang pertama, misalnya, jika X1 dan X2 merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat 3X kuadrat tambah 2X dikurang 5 sama dengan 0, tentukan nilai dari yang A, X kuadrat ditambah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Kemudian yang B, 1 per X1 ditambah 1 per X2. Yang C, 2X1 tambah 3 dikalikan dengan 2X2 ditambah 3. Dan yang D, X kuadrat X1 kuadrat X2 ditambah X1 kali X2 kuadrat. Nah, bagaimana menyelesaikan soal tersebut? Kita lihat dalam pembahasan. Nah, bila diketahui 3x kuadrat plus 2x kurang 5 sama dengan 0, berarti di sini nilai A-nya sama dengan 3, nilai B-nya 2, dan nilai C-nya negatif 5. Kemudian, kalau kita mencari jumlah X1 tambah X2, kan dalam rumus itu negatif B per A, berarti negatif 2 per 3. Kemudian hasil kali X1 kali X2 itu kan C per A, berarti negatif 5 per 3. Nah, untuk bagian yang A, X kuadrat, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu sama saja dengan X1 ditambah X2 dikuadratkan dikurang 2 kali X1 kali X2. Nah, tinggal masukkan nilainya. Maka X1 tambah X2-nya itu kan negatif 2 per 3. Berarti negatif 2 per 3 dipangkatkan 2, dikurangi 2 dikalikan dengan hasil kali X1 kali X2-nya kan negatif 5 per 3. Berarti 2 dikalikan dengan negatif 5 per 3. Nah, kita jabarkan negatif 2 per 3 dikuadratkan itu menjadi 4 per 9. Ya. Kemudian negatif 2 kalikan negatif 5 jadi positif 10, ya 10 per 3. Nah, untuk menjumlahkan tentunya harus samakan dulu penyebutnya, dijadikan per 9, berarti 4 per 9 ditambah, nah 9 dibagi 3 itu dapat 3, kalikan 10 jadi 30. Jadi 4 per 9 ditambah 30 per 9 sama dengan 39 per 9. Itulah jawaban yang bagian A. Kemudian untuk jawaban yang bagian B, ya. Soalnya tadi kan 1 per X1 ditambah 1 per X2. Ingatkan kalau akan menjumlahkan dua buah pecahan, penyebut harus sama. Maka penyebutnya samakan dalam bentuk X1 kali X2. Nah, X1 kali X2 dibagi dengan X1 itu sama dengan X2. Sedangkan X1 kali X2 dibagi dengan X2 itu adalah X1. Berarti di bagian pembilang di situ ada penjumlahan X1 ditambah X2 atau sebaliknya X2 tambah X1 gitu ya. Nah, tinggal kita masukkan nilainya. Berarti X1 tambah X2 itu dibagi dengan X1 kali X2. Berarti negatif 2 per 3 dibagi negatif 5 per 3. Atau dalam kata lain, sama saja dengan negatif 2 per 3 dikalikan dengan 3 per negatif 5. Jadi sama dengan negatif 2 per negatif 5. Atau sederhananya adalah 2 per 5. Kemudian untuk yang C, nah ini agak panjang bahasannya. Langkah yang pertama kita harus mengalihkan dulu penjabarannya ya. 2x1 dikalikan dengan 2x2, maka didapatkan 4x1 x2. Kemudian 2x1 dikalikan dengan 3 didapatkan 6x1, kemudian ditambah lagi 3 dikalikan dengan 2x2 didapatkan 6x2. Maka sederhananya adalah 6 dikalikan x1 tambah x2. Yang terakhir ini 3 kali 3 yang belakang kali belakang, dapatkan 9. Nah, dari sini kita tinggal masukkan nilai X1 kali X2-nya, kemudian dimasukkan juga X1 tambah X2-nya.
Berarti 4 kali negatif 5/3 ditambah 6 dikalikan dengan negatif 2/3 ditambah 9. Nah, kita sederhanakan. Negatif 5 dikalikan 4 berarti negatif 20 kan? Negatif 20/3 ditambah 6 kali negatif 2-nya negatif 12/3. Ini sama-sama per 3 kita jumlahkan. Nah, menjadi negatif 32/3 atau kalau disederhanakan menjadi negatif 10 2/3 ditambah 9. Maka yang tersisa adalah negatif 1 2/3. Itulah hasil untuk jawaban yang C. Sekarang yang D. Yang D itu tadi X1 kuadrat X2 ditambah X1 kali X2 kuadrat. Kita faktorkan ruas kiri dan suku depan dan suku belakang ini yaitu memiliki faktor yang sama, yaitu X1 dengan X2. Maka X1 X2-nya kita keluarkan, maka didapatkan X1 kali X2 dikalikan dalam kurung X1 ditambah X2. Nah, kita masukkan nilainya sekarang. X1 kali X2-nya kan sudah ada negatif 5/3, kemudian X1 tambah X2-nya yaitu negatif 2/3. Maka kita kalikan. Negatif 5 kalikan negatif 2 itu dapat 10, 3 kali 3-nya 9. Maka diperoleh 10/9. Di contoh yang kedua nih. Keliling suatu taman kota berbentuk persegi panjang adalah 90 meter. Jika luas taman tersebut 450 meter persegi, katanya tentukan panjang dan lebarnya. Nah, dari sini dalam pembahasan kita lihat yang paling sebelah kiri dulu ini, bahwa keliling itu kan 2 dikalikan dengan jumlah panjang dan lebar. Berarti K-nya 90 sama dengan 2 dikalikan panjang tambah lebar. Atau dalam kata lain panjang tambah lebarnya adalah 45, hasil dari 90 dibagi 2. Nah, kemudian kalau kita memisalkan berarti kalau panjang tambah lebarnya sama dengan 45, maka lebar itu adalah 45 dikurangi ukuran panjang atau kurangi P. Kemudian hubungan yang lain, luas. Sekarang luas itu sama dengan panjang kali lebar. Nah, dari sini kita lihat bahwa luasnya tadi dalam soal dikatakan 450. Berarti 450 sama dengan panjang dikalikan dalam kurung, lebarnya kita ganti dengan 45 dikurang P. Ya. Maka hasil pengaliannya ini, kalau kita kalikan, P kalikan 45, dapatkan 45P, kemudian P dikalikan dengan negatif P, itu menjadi negatif P kuadrat. Berarti negatif P kuadrat ditambah 45P sama dengan 450. Kemudian yang 450 ini kita pindahkan ke sebelah kiri, maka diperoleh negatif P kuadrat ditambah 45P dikurang 450 sama dengan 0. Kalau misalnya kita mengalihkan dengan negatif atau pindahkan ruasnya ke sebelah kanan, boleh saja berpikir seperti itu, maka menjadi P kuadrat dikurang 45P ditambah 450 sama dengan 0. Nah, sekarang kita harus mencari dua buah bilangan bila dikalikan menghasilkan 450, bila dijumlahkan menghasilkan negatif 45. Nah, berarti di sini bilangannya adalah 30 dan 15. Berarti P dikurang 30 dikalikan dengan P dikurang 15. Nah, untuk P dikurang 30 sama dengan 0, gitu ya, kita dapatkan P-nya 30. Sedangkan untuk P dikurang 5 sama dengan 0 didapatkan P-nya 15. Nah, untuk P yang 30 ini maka mencari lebarnya berarti lebar sama dengan 45 dikurang P tadi kan. Berarti 45 dikurang 30 dapatkan 15. Sedangkan untuk yang P-nya 15 berarti L-nya adalah 45 dikurang P. Berarti 45 dikurang 15 dapatkan 30. Nah, ini jawabannya. Yang lazimnya dalam persegi panjang itu ukuran panjang lebih panjang dari lebarnya. Ya, makanya kita menyimpulkan bahwa yang berlaku itu adalah untuk panjangnya 30 meter dan lebarnya 15 meter. Nah, kita lihat di contoh yang ketiga, ini soal yang aplikatif ya. Ahmad dan Budi bekerja bersama-sama mengecat dinding dalam waktu 18 menit.
Jika Ahmad bekerja sendirian, ia memerlukan waktu 15 menit lebih lama dibandingkan dengan waktu yang diperlukan Budi. Nah, berapa waktu yang diperlukan Ahmad dan Budi masing-masing bila pengecatan dinding itu dilakukan sendiri? Jadi kalau mereka bekerja bersama-sama, waktunya itu hanya 18 menit. Sekarang bagaimana kalau Ahmad sendiri bekerjanya untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, atau Budi sendiri yang bekerjanya menyelesaikan pengecatan dinding tersebut? Kita lihat dalam pembahasan. Nah, bila waktu yang diperlukan Budi untuk menyelesaikan pekerjaan itu adalah T menit, maka waktu yang diperlukan Ahmad berarti ditambah 15. Ya, karena Ahmad tadi kan memerlukan waktu 15 menit lebih lama. Kemudian berikutnya, bila pekerjaan dimisalkan A, jadi pekerjaan pengecatan dinding itu dinamakan A, maka kecepatan kerja Budi berarti A dibagi T. Dan kecepatan bekerja Ahmad berarti A dibagi dengan T ditambah 15. Nah, sekarang kecepatan bekerja bersama-sama Budi dan Ahmad berarti kan tadi waktunya 18 menit, berarti A per 18. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa A dibagi dengan T artinya pekerjaan dikerjakan dalam waktu T menit oleh Budi ditambah dengan pekerjaan tersebut dikerjakan dalam waktu T tambah 15 menit oleh Ahmad, itu akan sama nilainya dengan pekerjaan tersebut ya dibagi 18 menit waktu bekerja bersama-sama. Nah, kemudian kalau semuanya dibagi A, maka akan muncul persamaan 1 per T ditambah 1 per T ditambah 15 sama dengan 1 per 18. Kemudian dari sini kita dapatkan kalau kita menyamakan penyebutnya, ya, samakan penyebutnya, ini kan kalau akan dijumlahkan harus sama penyebutnya nih. Berarti dikalikan dengan T dalam kurung T ditambah 15. Ya, maka kita peroleh bagian atasnya ya untuk uh, per yang T dikalikan T ditambah 15 ini dibagi dengan waktu yang dibutuhkan oleh Budi, berarti kan T dikalikan T ditambah 15 dibagi T dapat T ditambah 15. Kemudian yang dibutuhkan oleh Ahmad berarti yang T dibagi T kali T ditambah 15 itu dibagi dengan T dibagi tambah 15 didapatkan T. Ya, berarti T tambah 15, maka didapatkan T ditambah T ditambah 15 ya per T dikalikan dengan T tambah 15 sama dengan 1 per 18. Nah, dari sini kita memperoleh persamaan bahwa bila T dikalikan dengan T ditambah 15 itu sama gitu ya. Sama dengan 18 dikalikan dengan 2T ditambah 15. Sehingga kita dapatkan apa? Ya, T kuadrat ditambah 15T itu sama dengan 36T ditambah 270. Ini hasil dari T kali T ya, T kuadrat, kemudian T kali 15-nya 15T. Yang sebelah kanan 18 kali 2T-nya 36T, kemudian 18 kali 15-nya 270 ya. Nah, kemudian kita susun yang sebelah kanan pindahkan ke sebelah kiri, maka didapatkan T kuadrat ditambah 15T dikurang 36T dikurang 270 sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan yang 15T dikurang 36T-nya yaitu 21T. Berarti T kuadrat dikurang 21T dikurang 270 sama dengan 0. Nah, kita harus mencari dua buah bilangan bila dikalikan menghasilkan negatif 270, bila dijumlahkan menghasilkan negatif 21. Nah, ternyata bilangan tersebut adalah 9 dengan 30 gitu ya. Berarti 9 dikalikan dengan negatif 30 negatif 270, kemudian 9 ditambah negatif 30 kan negatif 21. Nah, maka penguraiannya, pemfaktorannya dari T kuadrat dikurang 21T dikurang 270 sama dengan 0 itu adalah ya, T ditambah 9 dikalikan dengan T dikurang 30 sama dengan 0.
Nah, berarti di sini menunjukkan bahwa T ditambah 9 sama dengan 0 atau T dikurang 30 sama dengan 0. Kemudian yang ini, yang T tambah 9 sama dengan 0 kan diperoleh nilai T-nya sama dengan negatif 9. Ini tidak memenuhi. Ya, kenapa tidak memenuhi? Tidak mungkin waktunya negatif. Berikutnya, yang memenuhi berarti yang T dikurang 30 sama dengan 0 ini. Dapatkan T-nya 30. Nah, jadi bila Budi bekerja sendiri itu dia itu membutuhkan waktu 30 menit. Dan bila Ahmad bekerja sendiri, dia membutuhkan waktu, ya tadi kan T ditambah 15, berarti 30 ditambah 15 sama dengan 45 menit. Nah, dari soal ini kita bisa menyimpulkan bahwa suatu pekerjaan ternyata bila dikerjakan bersama-sama itu membutuhkan waktu lebih sedikit dibandingkan dengan dikerjakan oleh sendiri-sendiri. Lihat saja ini, pekerjaan ini bila diselesaikan bareng-bareng gitu hanya 18 menit, sedangkan bila Budi bekerja sendiri dia membutuhkan waktu 30 menit. Kemudian apalagi oleh Ahmad ya, Ahmad itu sampai 45 menit. Soal berikutnya, anak sekalian, yang keempat nih, sebuah mobil dapat menempuh jarak X kilometer per jam. Jika untuk menempuh jarak 21 km membutuhkan waktu X tambah 12 menit, tentukan nilai X. Nah, dari sini berarti jarak yang ditempuh itu sama dengan 21 km. Waktu yang ditempuh, waktu tempuh ya maksudnya, waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 21 itu ya adalah X tambah 12 menit. Nah, kecepatan mobil tadi dikatakan X kilometer per jam, berarti X kilometer dibagi dengan jam, X jam. 1 jam itu kan 60 menit, berarti X dibagi 60 menit. Kenapa harus dijadikan menit? Karena tadi dalam waktunya diketahui X tambah 12 menit dalam satuan menit ya. Nah, sebagaimana kalian ketahui bahwa jarak itu adalah kecepatan dikalikan dengan waktu. Nah, kecepatannya di sini adalah jaraknya adalah 21. Kecepatannya X per 60. Waktunya X ditambah 12. Nah, berarti kalau kita kalikan dengan 60 gitu ya. Yang ini kalikan 60 ke sini berarti 21 kali 60 sama dengan X dikalikan dalam kurung X tambah 12. Nah, berarti 21 kali 60 itu 1260. Ya, sama dengan X kali X yang jadi X kuadrat, kemudian X dikalikan dengan 12 itu menjadi 12X. Maka kalau kita susun menjadi persamaan kuadrat ya, yang bentuk umum itu jadi X kuadrat ditambah 12X dikurang 1260 sama dengan 0. Berarti kita harus mencari dua buah bilangan bila dikalikan menghasilkan negatif 1260, bila dijumlahkan menghasilkan 12. Maka ternyata bilangan tersebut adalah 42 dengan negatif 30. Berarti pemfaktorannya X tambah 42 dikalikan dengan X dikurang 30 sama dengan 0. Nah, dari sini kita peroleh bahwa X tambah 42 sama dengan 0, maka diperoleh X-nya sama dengan negatif 42. Ini kan suatu hal yang tidak mungkin gitu ya. Jaraknya negatif gitu atau waktunya negatif, kalau tidak mungkin mundur gitu ya. Kemudian yang satu lagi X dikurang 30 sama dengan 0, maka X nya sama dengan 30. Nah, jadi nilai X yang memenuhi adalah 30 ya. Itu soal yang keempat. Sekarang satu lagi mungkin soal nih yang agak lumayan rumit. Sejumlah siswa patungan untuk membeli alat praktikum seharga Rp612.000. Setelah masing-masing membayar dengan jumlah yang sama, ada 3 temannya yang ingin bergabung. Jika ketiga temannya yang ikut bergabung masing-masing akan membayar Rp34.000. Kurangnya ya, ini kurangnya yang Rp34.000 itu kurangnya dari yang telah mereka bayar. Nah, tentukan jumlah siswa yang berencana akan membeli alat praktikum sebelum ketiga temannya bergabung. Nah, untuk soal yang seperti ini, kalian harus membaca berulang sampai kalian paham apa maksud dari kalimat tersebut. Baru kita menarik poin-poin pentingnya. Nah, kita lakukan pemisalan di sini. Misalkan jumlah siswa mula-mula itu adalah X orang. Ya.
Kemudian masing-masing membayar 621.000 per X. Kan harga keseluruhan dibagi dengan jumlah kan. Dan setelah ketiga temannya bergabung, masing-masing membayar 612.000 dibagi dengan X tambah 3 karena orangnya bertambah 3 orang. Nah, kemudian selisih pembayaran tadi dikatakan 34.000 ya. Berarti selisih pembayaran itu kan tidak lain pembayaran mula-mula yang dilakukan oleh kelompok orang yang pertama itu yang X orang, kemudian dikurangi oleh pembayaran setelah ketiga temannya bergabung. Nah, berarti di sini menunjukkan bahwa 34.000 itu gitu ya, sama saja dengan 612.000 dibagi dengan X dikurangi 612.000 dibagi oleh X ditambah 3. Kemudian kalau kedua ruas dibagi dengan 34.000 supaya sederhana, maka menjadi 1 sama dengan 18 per X dikurangi 18 per X ditambah 3. Nah, kemudian yang ini ya kita lakukan perkalian silangnya ini ya. Maka kita peroleh X dikalikan ya. X dikalikan dengan X tambah 3 itu sama dengan 18 dikalikan dengan X tambah 3 dikurang 18 kalikan dengan X. Ya, ini dari perkalian silang. Kemudian kita urai X kali X menjadi X kuadrat, kemudian X dikalikan positif 3-nya menjadi positif 3X, sama dengan 18 kali X-nya kan 18X. Kemudian 18 kali positif 3 itu 54, dikurang 18X. Nah ini ada 18X positif, ada yang pengurangan 18X, ini kan jadi habis. Berarti tinggal X kuadrat ditambah 3X ya, sama dengan 54. Kalau 54-nya pindahkan ke sebelah kiri, maka kita dapatkan X kuadrat ditambah 3X dikurang 54 sama dengan 0. Berarti di sini kita harus mencari dua buah bilangan, bila dikalikan menghasilkan negatif 54, bila dijumlahkan menghasilkan positif 3. Nah, kita peroleh di sini bilangannya adalah positif 9 dengan negatif 6. Berarti X tambah 9 dikalikan dengan X kurang 6 sama dengan 0. Ini menunjukkan bahwa X tambah 9 sama dengan 0, kemudian didapatkan X-nya sama dengan negatif 9. Nah, ini tidak memenuhi ini. Kenapa? Masa orang berkumpul negatif 9 gitu ya. Paling tidak orang itu berkumpul 2 atau 3. Ini tidak mungkin negatif. Sedangkan yang satu lagi X kurang 6 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 6. Nah, dengan demikian berarti mula-mula ya siswa yang merencanakan untuk membeli alat praktikum itu ya yang berpatungan di awal itu adalah 6 orang. Oke, itulah anak sekalian ya bahasan kali ini merupakan bahasan terakhir dalam materi persamaan kuadrat. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya, dan bila ada yang tidak dipahami silakan kalian japri saja ke Bapak untuk meminta penjelasan. Sekian anak sekalian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan.